Yang terakhir sabda ketujuh, ucapan penyerahan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lagi-lagi kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani, ini luar biasa. Dalam mindset Ibrani, dalam wawasan Ibrani, ini luar biasa sekali. Dan ini adalah sidur kedua yang dikutip oleh Yesus. Sidur yang pertama adalah sidur Ayelet Hasyakar, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini adalah sidur yang kedua. Avi beyadecha afkit ruhi, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini dibahas dalam bab yang ke-21 dalam buku Injil Salib, Besorat Hatselaf. Menarik sekali, kenapa Tuhan Yesus mengutip Avi beyadecha afkit ruhi. Bayangkan kalau Anda itu orang Yahudi, mendengar Yesus mengucapkan kata ini, kok Yesus ngutip sebuah doa malam. Nah, ini adalah doa malam, doanya orang Yahudi sebelum tidur. Avi beyadecha afkit ruhi. Lagi-lagi Yesus mengutip sidur yang diambil dari kitab Mazmur. Yang ditulis dalam Lukas. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bahasa Inggris juga biasa saja. Father, into thy hand I commend my spirit. I commit my spirit. Aku menyerahkan nyawaku. That's it. Tapi bayangkan kata-kata ini diucapkan Yesus dalam bahasa Ibrani dan ini merupakan kutipan doa malamnya orang Yahudi yang diambil dalam Mazmur 31 ayat 6. Kita baca baik-baik ya. Ke dalam tanganmu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Wow. Jadi Anda baca frasa keduanya juga. Engkau membebaskan aku. Ya Tuhan Allah yang setia. Bahasa Ibraninya. Beyadecha afkit ruhi. Kalau ini saya terjemahkan dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, saya akan menerjemahkan begini. Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Aneh kan? Kok saya menerjemahkannya dengan aku mendepositokan rohku. Aneh, ya. Nah, kata afkit dari akar kata pakat, ya, fe, kof, dan dalet. Apa makna pakat di sini? Yang kemudian dalam bentuk yiktol orang pertama tunggal itu afkit. Aku mendepositokan rohku. Jadi kata afkit tadi dari sebuah sores atau akar kata pakat, ya, pakat. Pakat di sini. Dalam bentuk hifilnya menjadi hifkit. Pakat menjadi hifkit. Kemudian menjadi mafkit untuk bentuk partisipelnya. Bentuk partisipel ini juga bisa digunakan sebagai nomina. Mafkit. Ya, pakat, hifkit, mafkit. Nah, kata mafkit dalam bahasa Ibrani modern sekarang digunakan dalam artian deposito. Lucu ya? Kayaknya sih lucu, tapi artinya luar biasa. Dan Anda dapat memahami ini, kenapa Yesus mengucapkan kata-kata beyadecha afkit pakat yang artinya mendepositokan rohku. Jadi kata ini, bayangkan Anda sedang nitip uang ke bank. Anda depositokan. Anda depositokan uang 10 juta.
Kemudian Anda sewaktu-waktu Anda dapat menariknya kembali. Anda kan nitip. Nah, ketika Anda menariknya kembali, biasanya Anda sekaligus dapat menarik dari bunga deposito itu, bukan? Nah, yang artinya di sini ada manfaat dari deposito ini. Nah, sekarang Anda bayangkan. Yesus Kristus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Yang artinya di sini, Yesus mengatakan, aku titip rohku. Kalau titip, sewaktu-waktu bisa kembali. Jadi ada hubungannya dengan apa yang diucapkannya pada sabda yang keempat. Ibu, ucapkanlah, Eli, Eli, lama sabachthani. Seperti sidur yang dibacakan sejak zaman Ester. Maka dalam 3 hari 3 malam akan ada mukjizat kehidupan. Nah, di sini Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Dititipkan kepada Bapa. Nah, dalam bahasa Ibrani modern misalnya, bentuk infinitif dari kata pakat itu lehavit, mendepositokan uang ke bank. Bentuk partisipalnya tadi mafkidim, dua-duanya bermakna mendepositokan. Nah, misalnya kalau ada orang Yahudi modern hari ini mengatakan anahnu mafkidim kesef babang, kami atau kita mendepositokan uang di bank. Nah, ketika kita mendepositokan uang di bank, sewaktu-waktu dapat kita klaim balik uang itu dan bahkan kita mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau kata pakat ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, I commit, atau dalam bahasa Indonesia, aku menyerahkan, ya udah diserahkan gitu aja. Mau mati, mau meninggal gitu kan. Maknanya tidak sedalam ini. Tetapi bagi pendengar Yesus waktu itu, kata-kata ini lagi-lagi merupakan suatu pengharapan. Bahwa kalau Yesus menitipkan rohnya, jadi sewaktu-waktu Yesus dapat mengklaim back kembali nyawanya itu. Dan ini adalah harapan bahwa satu saat dia pasti akan mendapatkannya kembali pada kebangkitannya di antara orang mati pada hari yang ketiga. 3 hari 3 malam setelah ada di kubur itu. Nah, jadi inilah yang terjadi pada kebudayaan orang Yahudi. Mereka ada banyak sidur. Nah, sidur doa pagi itu namanya Modeh Ani. Doa malam namanya Avi Beyadecha Afkit Ruhi. Nah, dalam buku pendidikan dasar Amerika, kalau Anda juga sering melihat film-film Amerika yang ditulis sejak abad ke-18, dalam The New England Primer mengajarkan satu formula doa malam sebelum tidur yang juga didasarkan pada Mazmur 31 ayat 6 ini. Yaitu doa yang lazim diajarkan pada orang tua kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Kalau Anda sering lihat film Amerika, untuk anak-anak kadang-kadang diajarkan doa seperti ini. Mungkin Anda pernah dengar. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to keep. Ketika anak-anak kecil ini belajar berdoa sebelum tidur, orang tuanya mengajarkan, kalau aku mati dalam keadaan tidurku ini, maka kiranya Tuhan memelihara nyawaku ini. Dan kemudian bangun pagi, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah, aku dapat menghirup udara segar kembali. Nah, ini sebenarnya berasal dari tradisi Yahudi, dari doa malam, Avi Beyadecha Afkit Ruhi, yang kemudian disusul dengan Modeh Ani. Nah, jadi doa malam bagi orang Yahudi itu mengambil dari Mazmur 31 ayat 6 tadi, Beyadecha, ke dalam
tanganmu, aku mendepositokan rohku. Malam ini aku mau tidur. Doa malamnya orang Yahudi. Dan doa malamnya orang Yahudi itu diucapkan Yesus di kayu salib. Bapa, ke dalam tanganmu aku mendepositokan rohku. Luar biasa kan? Nah, bagi ibunya, bagi Maria-Maria yang lain, bagi perempuan-perempuan yang ada di hadapannya, dan bagi murid yang dikasihinya, mereka tentu saja terhenyak ketika Yesus mengatakan doa malam, mengutip Sidur Yahudi doa malam, Abi beyadecha afkit ruhi. Dan inilah doa yang dibaca oleh orang-orang Yahudi untuk doa malam. Imtishaf lotifkat ve syahafta ve areva sunatecha. Kalau aku berbaring, jangan ada ketakutan. Biarlah tidurmu itu dengan nyenyak. Samreni keeson bat ayin. Jagailah aku seperti biji matamu. Betsel kenafecha tatsireni. Di bayangan kepak sayapmu akan melindungi aku. Ani syakhafti fe isyana fe kitsoti. Biarlah aku tidur dan dia yang terjaga bagiku. Ki Adonai yishmecheni. Karena Tuhan menjadi sandaran bagiku. Dan penutupnya cantik sekali. Beyadecha afkit ruhi. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Padita oti Adonai el emet. Tebuslah aku, oh Allah yang benar. Nah, jadi Anda lihat di sini. Beyadecha afkit ruhi. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Aku mendepositokan rohku. Allah penebusku, Allah yang benar. Kemudian pagi, orang yang sudah mengucapkan doa malam ini mensyukuri telah menghirup udara pagi dengan mengatakan, Mode ani, thank God I'm alive. Jadi bisa Anda bayangkan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Avi beyadecha afkit ruhi, yang merupakan doa malam yang lazim dibacakan oleh orang-orang Yahudi, Yohanes, ibunya, perempuan-perempuan yang lain, orang-orang Yahudi yang ada di hadapan Yesus di situ, bisa membayangkan setelah ini aku dapat mensyukuri modeh ani. Thank God I'm alive. Kenapa kita mendapatkan kehidupan? Karena kehidupan kita telah diberi oleh Tuhan dengan jalan kematiannya. Yesus yang mati bagi kita untuk memberikan kehidupan bagi kita. Modeh ani levanecha. Tuhan, terima kasih. Aku telah menghirup pagi ini di hadapanmu. Melekhae fekayam. Ya Raja semesta yang memberikan kehidupan. Sehe hersarta binishmati behamlah. Karena engkau telah memberikan kasih karuniamu di dalam kasih sayangmu kepadaku. Rabba emunatecha. Your faithfulness is great. Kasih setiamu yang besar. Jadi Anda bisa membayangkan Rasul Yohanes sambil menunggu, berharap-harap cemas akan ada mukjizat kehidupan yang membuat Rasul Yohanes ini mengatakan, Modeh ani. Thank God I'm alive. Jadi di kayu salib ketika Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6 bagi orang-orang yang percaya, bagi mereka yang sungguh-sungguh telah ditebus, kita mempercayai kalaupun kita mati, nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan, kita depositokan kepada Tuhan, dan kita mendapatkannya kembali dengan bunga bank yang sangat besar, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Oleh kematian Kristus,
Kita yang beriman kepadanya sungguh memperoleh kehidupan yang kekal, dan kita pun hari ini, saya ajak Anda semuanya, mari kita mengucapkan Modeh Ani. Thank God I'm alive. Aku menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal oleh karena Kristus yang telah mati bagiku. Mengapa Tuhan Yesus mengucapkan doa malam orang Yahudi? Sekarang kita tahu jawabannya. Supaya kita dapat mengucapkan doa pagi Modeh Ani. Thank God I'm alive. Haleluya. Luar biasa kan? 7 sabda yang diucapkan oleh Yesus, dan saat itu di bait Allah tabir bait suci terbelah dan terjadi gempa bumi. Bukan kebetulan, karena di bait Allah itu ada ruang suci dan maha suci yang hanya imam besar saja yang boleh masuk. Kalau tabir itu sudah dibelah, artinya di sini sudah tidak diperlukan ruang maha suci lagi. Karena imam besar, yaitu Sang Mesias, sudah membayar hutang dosa oleh karena darahnya sendiri, maka tabir bait suci itu dibiarkan Tuhan terbelah untuk menjadi tanda bahwa ini adalah akhir dari hukum Taurat yang mengikat orang-orang Israel dalam tatanan-tatanan ibadah sesuai Torah, dan ini sekaligus menyelesaikan ibadah-ibadah dengan korban yang diserahkan di bait Allah melalui tangan-tangan dari imam-imam besar yang melayani di bait Allah. Sekarang enggak perlu lagi, karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan terbelahlah tabir dalam bait Allah itu. Bukan kebetulan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi, Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh dan dibiarkan sampai hari ini. Kenapa? Sebab memang sedianya sudah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ada korban-korban darah yang diserahkan di bait Allah. Coba Anda bayangkan kalau seandainya bait Allah itu ada sampai hari ini. Maka orang-orang Yahudi masih saja akan mempersembahkan korban. Nggak perlu lagi, bukan? Karena sudah digenapi oleh Allah yang inkarnasi pada saat ia mati di kayu salib. Dan sekarang bagi orang-orang yang belum mempercayai Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, mereka masih merindukan kembali untuk dibangunnya bait Allah. Maka bagi kita orang-orang Kristen, perlu nggak sih dibangun bait Allah? Nggak perlu ya, karena semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Bayangkan kalau seandainya hari ini orang Yahudi bangun bait Allah, mereka akan mempersembahkan korban yang sebenarnya korban itu nggak perlu karena sudah selesai. Nislam sudah diperdamaikan dengan darahnya sendiri. Nah, ini adalah ibadah kita hari ini, bahwa kehidupan kekal kita seluruhnya oleh karena anugerah. Dan anugerah itu diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Konsep anugerah adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak. Kita nggak punya hak diberi kehidupan yang kekal. Kita nggak punya hak karena kita adalah orang-orang berdosa. Tapi diberikan anugerah kehidupan yang kekal oleh karena kasih Allah. Dan kita syukuri bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh karena konsep anugerah yang Tuhan berikan ini. Konsep kasih karunia anugerah, kalau agama-agama lain upaya manusia mencapai surga dengan amal ibadah mereka, dengan zakat-zakat yang mereka bayar, dengan amalan-amalan ibadah yang macam-macam. Tetapi keimanan bagi murid-murid Kristus adalah upaya surga mencapai manusia. Tuhan yang berusaha mencapai manusia
Dia yang menyelesaikan semua hutang dosa itu dengan darahnya sendiri. Dan kita syukuri, dan menjelang Hari Raya Paskah ini, kita menjadi semakin mengerti kenapa Tuhan itu harus hadir ke bumi. Dan ketika dia sudah menyelesaikan, tetelestai, Nislam sudah dilunasi. Baik, sudah selesai 7 sabda Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Saya buka pertanyaan. Pak Nofri, silakan. Ya, Sidur pertama, perkataan yang keempat, Eli-Eli itu, apakah hanya ditujukan kepada Bunda Maria dan murid yang dikasih dan juga perempuan-perempuan yang lain? Sebab ada dalam Matius pasal 27-47 itu ada yang mendengar dan mereka berpikir dia memanggil Elia, padahal notabene mereka juga orang Yahudi, pastinya mereka tahu itu. Oke. Terima kasih. Ya, jadi dapat kita bayangkan crowded di situ ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Ada yang mungkin mendengar sebagian saja, dan itu dikira Tuhan sedang memanggil-manggil Tuhan, dan bisa juga memang ini memang seruan memanggil Tuhan secara harfiah. Tetapi secara kebiasaan orang Yahudi ini adalah sidur yang sedianya dibaca oleh para perempuan. Sehingga saya melihat ini bahwa sidur ini sedianya diucapkan kepada Bunda Maria sekaligus sebagai pengenap bahwa Maria itu adalah sosok Ester Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru. Pak Nofri. Terima kasih pertanyaannya. Pak Agus Hartono, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya melihat ada dalam 7 perkataan yang disalib itu ada istilah sepertinya ada relasi menyebut Bapa 2 kali ya. Yaitu waktu dia bilang Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau perbuat itu. Yang terakhir yang Tetelestai itu ya, aku menyerahkan. Bapa ke dalam tanganmu, aku menyerahkan. Ya. Jadi di sini saya melihat apakah waktu perkataan ampunilah mereka itu berarti masih belum pelunasan hutang dosa itu. Nah, setelah selesai itu sudah jadi relasi kembali ya. Bagaimana Bu? Terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada ucapan yang pertama, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ini adalah suatu ungkapan pengampunan karena memang sedianya Yesus Kristus itu disalib untuk apa sih? Untuk memberikan jalan pengampunan bagi dosa itu. Pengampunan tidak bisa diucapkan dengan mulut saja, tetapi sekaligus menghisap konsekuensi dari hutang dosa itu, yaitu apa? Nyawa. Maka ketika pengampunan itu menjadi tugas dari pihak pemberi ampun ini, maka artinya Allah sendirilah yang memberikan jalan pengampunan itu. Dengan jalan dia mati. Itu Pak Agus. Oh ya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Selanjutnya Pak Jody, silakan. Oh ya, terima kasih. Selamat malam, Shalom. Shalom Pak Jody. Ya, mengenai kata-kata Yesus tadi, dia telah ke dalam tanganku aku menyerahkan nyawaku, itu sebenarnya saya baru tahu sekarang bahwa itu ternyata doa untuk tidurnya orang Yahudi, bahkan sebagian anak-anak Amerika seperti itu ya Bu ya. Nah pertanyaan saya, sesederhana itukah atau seperti itukah memang doa tidur, dan apakah itu masih relevan kalau sekarang saya akan mulai berdoa seperti itu, kira-kira gitu. Oke, iya. Apakah sesederhana itu aja? Gitu. Terima kasih. Baik. Doa Beyadecha Afkit Ruhi sampai sekarang Mazmur 31 ayat 6 itu masih diajarkan kepada anak-anak dalam bahasa Inggris ya. Yang tadi sudah saya bacakan juga bagi orang-orang Yahudi Beyadecha Afkit Ruhi setiap tidur, dan kemudian paginya mereka mengucapkan Modeh Ani. Masih relevan sampai hari ini. Dan seandainya kita mengikuti doa seperti itu juga nggak salah. Ketika kita tidur, kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan,
Tuhan, seandainya aku mati di dalam tidurku, maka nyawaku ada di dalam tangan-Mu. Ternyata kita bangun pagi dan menghirup udara yang segar, dan kita mensyukurnya dengan modehani. Thank God I'm alive. Jadi setiap tidur kita kan nggak sadar, nggak tahu ada apa, mungkin ada bahaya, apa saja bisa terjadi. Kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, pagi aman, kita mengucapkan syukur. Itu Pak Jody. Ya baik Bu, terima kasih. Saya kayaknya akan mempraktekkan itu karena baru tahu detik ini ternyata seperti itu rupanya. Terima kasih Bu Rita. Silakan membaca Mazmur 31 ayat 6, Pak Jody. Ya baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Suprapto, silakan. Malam Bu Rita. Malam. Saya mau tanya Bu, bagaimana kan kalau kita sebagai orang percaya kan sudah ditebus dosanya. Tapi kalau dalam keseharian kita sebagai orang percaya kalau masih melakukan kesalahan atau dosa, apakah nantinya tetap selamat atau bagaimana Bu? Gini. Jadi ketika kita itu diselamatkan oleh karena iman kita, kita pasti selamat. Kalau kita mati, kita menuju langit baru dan bumi yang baru. Ya. Tetapi kenapa kita selamat? Karena sudah ada Yesus yang mati untuk kita. Tapi kita sebagai manusia masih nginjek di bumi yang terkutuk ini. Kan Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 17 mengatakan arura ha adamah, yang dimana dosa itu masih ada di bumi yang terkutuk ini, dan ada banyak manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Kita ada di dunia yang jahat, dan kita pun sebagai manusia masih punya potensi untuk berbuat jahat, bukan? Nah, tetapi bukan itu. Kalau kita sebagai orang yang percaya, berusahalah untuk sempurna karena Bapamu sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam kesempurnaanmu. Sebisa-bisanya kamu harus sempurna. Kamu harus menghindari dosa. Kamu harus berbuat baik sebagai pengucapan syukur. Ini maksudnya Alkitab. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, bukan karena untuk mencapai surga. Karena mencapai surga adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, konsep anugerah tadi. Tetapi sebagai orang yang percaya, ya, jangan kita itu terus-menerus berdosa. Orang yang dibaptis itu masih bisa berdosa lagi. Nah, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, tapi di sini ada terusannya dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, kalau kita itu sudah bertobat, kita sudah dibaptis, di sini dituliskan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini terjemahannya sebenarnya lebih baik untuk diterjemahkan, dia harus tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Kenapa dia tidak boleh terus-menerus berbuat dosa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak boleh berdosa karena dia sudah lahir dari Allah. Bayangkan kalau kita ini orang Kristen, tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ini akan menimbulkan suatu kesaksian yang jelek. Kelahiran baru itu harus melahirkan kehidupan rohani yang mendatangkan kehidupan yang berkesinambungan dengan Allah. Maka kalau kita adalah orang-orang yang ditebus, kita nggak boleh terus-menerus berbuat dosa. Kalau kita berbuat baik, bukan untuk mencapai surga, tetapi karena ada roh Allah yang ada di dalam hati kita. Perhatikan kalau kita itu berbuat dosa, ya, hati nurani kita itu sudah negur kita, kan? Bukannya kita itu dibiarkan melakukan dosa. Setiap kali kita berdosa, setiap kali Anda berbuat dosa, ada hati nurani
yang mengingatkan kita. Nah, itulah benih Allah yang ada di dalam diri kita yang tidak membiarkan kita terus-menerus berbuat dosa. Apabila hati nurani ini kita buang, artinya kita tidak mau mengundang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini kita terus-teruskan, maka ada satu saat kita akan murtad kepada Tuhan. Dan kita bisa membuang keselamatan itu oleh karena kemurtadan kita. Nah, maka kalau kita berdosa, jangan terus-menerus berbuat dosa. Nah, ayat 1 Yohanes 3 ayat 9 ini, kalau kita baca dalam NIV, itu terjemahannya lebih mendekati. Ya, no one who is born of God will continue to sin. Seorang yang sudah lahir baru, dia tidak boleh terus-menerus berbuat dosa. Itu maksudnya Pak Suprapto. Bisa dipahami? Ya, makasih Bu Rita, sangat memberkati. Terima kasih. Baik, Ibu Isabella Tanoto, silakan. Malam, Bu. Malam, Ibu. Saya mau minta penjelasan sedikit mengenai ucapan yang ke-7. Yesus mendepositokan rohnya. Nah, artinya kan beliau akan kembali ya. Pengertian saya itu justru kedatangan Yesus yang kedua, merujuk ke situ, parusianya. Parusia. Apakah ada pengertian itu juga? Oke. Makasih. Ya, seandainya nunggu parusia itu kelamaan, Ibu. Ya. Kan ini harus berhubungan dengan sabda yang keempat. Eli, Eli, lama sabaktani, yang berhubungan dengan ta'anit Ester. Yang dimana durasi dari ta'anit Ester itu 3 hari 3 malam. Dalam 3 hari 3 malam engkau akan melihat mukjizat kehidupan. Maka beyadeha afkit ruhi, menurut saya, menurut penafsiran saya, ini namanya juga tafsir. Jadi saya nggak menyalahkan tafsir Ibu. Menurut penafsiran saya, ini akan lebih cocok bahwa ini diterapkan ketika Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu itu, setelah lewat 3 hari itu. Ibu Isabella, apakah ini sudah menjawab? Ya, makasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Pak Rudi, silakan. Bu Rita. Ya. Selamat malam, Bu Rita. Selamat malam. Terima kasih sudah memberikan penjelasan. Saya hanya ingin bertanya dan menegaskan mengenai perkataan Yesus yang kelima. Yang kelima. Aku haus. Mengenai aku haus. Tadi saya cukup jelas mendengar penjelasan daripada Bu Rita itu mengenai penderitaan jasmani. Penderitaan fisik. Tapi apakah hanya sekedar karena Yesus itu bersedih, melihat ibunya bersedih sehingga tercekat sehingga dia merasa haus, ataukah ada yang beberapa tafsiran yang mengatakan seperti ini, karena mati dibayar mati dan upah dosa itu bukan hanya mati tapi maut kan, maut itu adalah mati kekal di neraka. Apakah itu seperti yang dialami Yesus itu adalah posisi seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin? Waktu orang kaya itu mengatakan aku haus juga gitu kan. Apakah seperti itu? Jadi Yesus tuh merasakan penghukuman di api kekal neraka ini. Apakah tafsiran itu benar, Bu? Terima kasih, Bu. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus belum memaklumatkan dirinya untuk datang ke Hades, bukan? Justru ketika Yesus datang ke Hades, Yesus sedang memaklumatkan kemenangannya yang disebut dalam kitab 1 Petrus itu yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi saya lebih melihat aku haus di sini adalah betul-betul Yesus haus secara fisik setelah bertubi-tubi mengalami penyiksaan, juga sidang yang bolak-balik itu, juga termasuk kesedihan hatinya ketika melihat sang ibu menangis, itu menimbulkan dirinya yang merasa haus. Itu
Pak Rudi. Tapi ini kan ranah tafsir. Tafsir nggak sama juga nggak apa-apa bagi saya. Jadi menurut Ibu tidak ada hubungannya dengan perumpamaan Orang kaya itu yang disampaikan oleh Yesus mengenai orang kaya yang ada di neraka itu ya? Tidak, karena Yesus belum mencapai atau datang ke Hades itu, karena Yesus datang ke Hades pada saat kematiannya itu, yang kita sudah bahas pada hari Selasa yang lalu, Pak Rudi. Ya. Terima kasih, Bu Rita. Sama-sama. Shalom, selamat malam Bu. Terima kasih buat malam hari ini. Saya mau menanyakan yang untuk mengenai ucapan penyerahan yang ke-7, Bu. Ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku padamu, apakah Yesus tidak akan mati? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa Adam itu mati? Adam nggak diciptakan untuk mati, tapi Adam mati. Karena Adam berdosa. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kematian Adam saat itu dibayar dengan darah binatang yang ada di Taman Eden. Tapi Tuhan mengutuk tanah. Arurah Adamah, mengutuk tanah. Dan tanah ini adalah media dari mana Adam itu diciptakan. Jadi Adam ini, seluruh keturunan Adam membawa gen debu dari Adam. Sedangkan Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Tidak ada gen debu Adam dalam diri Yesus. Berarti Yesus adalah Adam yang akhir, tidak mengandung gen debu Adam, yang dimana debu itu telah mengalami kutukan arura ha'adama. Maka seperti yang Pak Timotius tadi katakan, kalau seandainya Yesus tidak menyerahkan rohnya, dia tidak akan mati. Itu Pak Timotius. Saya setuju. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kasih kesempatan, Tra. Okay. Kita tolong Bu Rita memberi penjelasan. Apakah kalau tidak pakai versi Sidul Ibrani, itu kalimat ke-7 itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus waktu itu tetap mempunyai otoritas untuk mendominasi nyawanya. Jadi bukan manusia yang harus menyerahkan, tapi dia sendiri yang menyerahkan kepada Bapa. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih punya otoritas terhadap dirinya sendiri, terusnya nyawanya. Jadi ini Jadi ini seperti yang dibahas dalam kitab Ibrani yang merujuk bahwa Yesus adalah imam besar agung, yang dimana imam besar agung itu membawa darahnya sendiri. Nah, jadi ketika Yesus berkata, Avi beyadeha afkit ruki, dalam keadaannya yang berdarah itu, dia menyerahkan nyawanya itu, seperti yang di Ibrani 3 ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sebagai imam besar, apa sih tugas imam besar itu? Ketika imam besar pada hari raya Yom Kippur, dia masuk ke ruang maha suci, membawa korban darah, yaitu korban penebusan dosa, dan dia mengucapkan doa syafaat bagi umat yang diwakilinya itu. Nah, pada ucapan yang pertama, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah satu doa syafaat yang diucapkan oleh Yesus Kristus yang dipilih oleh Tuhan melalui peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Saat itu pula ketika dia datang kepada Bapa sebagai sang pengantara membawa darahnya sendiri seperti seorang imam besar yang membawa korban darah kepada Tuhan sekaligus sebagai juru syafaat. Jadi saya juga setuju dengan Pak Agus bahwa dia yang mengantarkan sendiri darahnya, nyawanya kepada Bapa sebagai pembayaran
bagi upah dosa yang adalah mati itu. Pak Agus, apakah ini ya, sudah dijawab? Terima kasih Pak Pendeta. Tapi terkait dengan yang kisah di Ayub itu, waktu iblis bilang Tuhan mengizinkan, oke, boleh fisiknya atau segala sesuatu, harta benda, segala sesuatunya boleh tambahan, tapi nyawa jangan. Seakan-akan ada kesan bahwa iblis sebetulnya juga bisa membunuh manusia itu ya. Oke. Nyawanya. Nah, bagaimana? Nyawa bagaimanapun itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang sudah ada di dalam kuasa dosa, nah artinya yang dimana dia sudah tidak mungkin diselamatkan lagi oleh karena kemauannya sendiri, maka dia ada di dalam kuasa iblis itu. Tetapi bagi Ayub, Tuhan menyayangkan nyawanya. Oke, keadaan tubuhnya boleh kamu kuasai, tetapi nyawanya masih milikku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Oh ya. Jadi mungkin seperti yang di kitab Injil itu, Bu ya. Jadi istilahnya manusia bisa, maksudnya berbicara pada murid-muridnya apa-apa, manusia bisa membunuh kamu, tapi tidak bisa membunuh nyawamu sendiri. Betul. Saya setuju. Ya. Pak Agus. Oh ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Mompang Panggabean, silakan. Shalom, Ibu Rita Wahyu, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam bagi kita semua. Ya, saya mau bertanya tentang masalah waktu kematian itu, Ibu Rita. Jadi ada yang mengatakan bahwa sejatinya Tuhan Yesus bukan mati pada hari Jumat. Sebab kalau sampai hari Jumat meninggal dunia, lalu bangkit pada hari Minggu pagi, itu belum hitungan 3 hari. Nah, sehingga masih terjadi kontroversi dan terkadang ada anggota gereja yang menganggap bahwa itu kan tidak perlu kita permasalahkan, yang penting iman kita saja. Nah, tetapi sebagai anggota tubuh Kristus yang kritis, apakah kita tidak berhak untuk mempermasalahkan itu, mempertanyakan itu? Sejatinya berapa lamakah Tuhan Yesus ada di alam maut itu, sehingga kita bisa kaitkan itu kepada apa yang dinubuatkan sebelumnya tentang bagaimana Yunus di dalam perut ikan itu. Demikian juga hal-hal lain yang menjadi suatu bayangan dari apa yang kemudian dialami oleh Yesus Tuhan kita di dalam kubur itu. Demikian Ibu Rita, mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan terakhir dan kritis banget. Saya sebenarnya sudah membahas ini dalam satu kelas dan ada di YouTube juga. Dan ada juga di tulisan saya di buku Injil Salib di bab ke-31. Judulnya adalah 3 hari 3 malam dia bangkit. Tradisi gereja membaca hari persiapan Paskah, Paraskevito Paskah. Paraskevi itu diartikan dengan hari Jumat. Karena memang kata Paraskevi biasanya ditujukan kepada hari persiapan Sabat. Tapi di sini Paraskevi, kalau hari persiapan Sabat itu kan pasti hari Jumat. Tapi di sini dalam kitab Yohanes itu adalah Paraskevito Paskah yang artinya Erev Pesak. Nah, kata Paraskevi ini oleh tradisi gereja diartikan dengan hari Jumat. Nah, ini tentu saja berbenturan dengan Matius 12 ayat 40 yang dimana Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari, 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari, 3 malam. Nah, seandainya Yesus wafat hari Jumat, coba hitung sendiri. Berarti Matius 12 ayat 40 ini gagal. Padahal ini adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, jadi kita harus membedakan beda antara tradisi, kebiasaan, dan juga apa yang tertulis di Alkitab kita. Maka kita juga bisa menerima perhitungan yang dimana Yesus itu satu hipotesis, Yesus itu wafat hari Rabu, yang dimana pada Rabu petang
pada Rabu petang itu sudah masuk pada hari Paskah. Rabu petang tanggal 15 Nisan, yang dimana Rabu petang sampai Kamis siang hari. Itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian Kamis malam sampai Jumat siang hari, masuk 2 hari 2 malam. Kemudian Jumat petang sampai Sabtu siang hari ini, masuk ke petang, itu masuk kepada hari Minggu, hari pertama. Nah, kalau hitungannya seperti ini akan memenuhi 3 hari 3 malam. Yang dimana kapan Yesus itu bangkitnya? Nah, karena Sabtu petang hari itu sudah hari Minggu menurut pergantian harinya orang Yahudi, maka Yesus bisa saja bangkit pada jam 7 malam mungkin. Jam 9 malam mungkin. Jam 12 malam mungkin. Yang pasti pada dini hari, pada subuh ketika Maria Magdalena itu datang bersama perempuan-perempuan yang lain, kubur itu sudah kosong. Tapi pemahaman tentang ini juga banyak ditentang dan bahkan ada yang melihat ini, lu goblok, lu nggak ngikutin tradisi gereja, kamu sesat dan seterusnya. Tapi bagi saya adalah penganut Shivim Panim Latora. Saya bisa menerima tradisi gereja, tetapi ketika kita menemukan suatu bukti baru, suatu novelty, bahwa kemungkinan ada kesalahan bahwa Paraskevi yang seharusnya diartikan sebagai hari persiapan Sabat, yaitu Sabat besar, yaitu hari Paskah itu, itulah yang kemudian diartikan secara salah, bahwa hari persiapan di sini bukan berarti hari Jumat, tetapi hari persiapan bagi Paskah itu. Nah, karena dalam minggu itu ada 2 Sabat, karena hari raya itu juga dijadikan sebagai Sabat. Hari Sabtu ada Sabat, berarti dalam minggu itu ada 2 Sabat. Itulah sebabnya kita dapat memperkirakan kapan sih Maria Magdalena dan teman-temannya itu shopping. Dia nggak bisa shopping pada hari Kamis. Kenapa? Karena hari Kamis itu adalah Sabat besar, yaitu hari Paskah. Bagaimana dengan Jumat siang hari? Nah, di situ dia dapat shopping untuk memberi rempah-rempah. Tapi kemudian dia terbentur pada Jumat petang hari yang dimana saat itu sudah hari Sabat. Maka dia menunggu sampai Sabatnya itu selesai. Pada Minggu pagi dia datang ke kubur itu dan kubur itu menjadi kosong. Nah, ini adalah bahasan saya pada bab yang ke-31 dalam buku ini. Kalau Anda nggak punya buku ini, nanti Anda cari di laman Sarapan Pagi Biblika, 3 hari 3 malam dan dia bangkit. Isinya hampir sama. Memang saya sediakan di situ supaya bagi orang-orang yang nggak beli buku saya tetap bisa membaca kebenaran ini, dan juga pembahasan mengenai hipotesis kematian hari Rabu. Nah, ini saya ajukan sebagai suatu novelty. Saya nggak takut dikata-katain orang-orang. Saya bahkan sudah dibikinin YouTube untuk dikata-katakan sesat karena mengajukan kemungkinan Yesus Kristus ini wafat hari Rabu. Ada sebagian orang dari orang-orang yang sudah langganan untuk kritik saya biarkan saja, karena bagaimanapun secara akademis ini bisa dibuktikan. Kalau mereka hanya ngata-ngatain saja, itu bukan akademis. Kalau mereka mau membahas mengenai kajian ini, silakan kaji secara akademis. Bukan bikin YouTube untuk ngata-ngatain saya sesat, enggak. Ya, saya tunggu kajian akademis mereka untuk membuktikan Paraskevi itu tidak hanya bermakna hari Jumat, tetapi bermakna hari persiapan. Persiapan apa? Persiapan Sabat, Sabat besar dan Sabat biasa. Itu yang saya bahas di buku ini. Ya, satu pertanyaan kecil lagi, Bu Rita. Bolehkah? Boleh, Pak Panggian. Ya,
Saya memang sudah membaca di dalam buku Ibu ini. Ya. Oke, Majelis bagus. Salib ini. Ya. Ibu tanda tangani juga ini buku yang diberikan kepada saya. Jadi, Ya, Pak. tetapi latar belakang saya kan bukan teologi ya Bu. Ketika saya berdebat dengan seorang teman pendeta tentang ini, dia sudah menganggap saya sesat. Iya. Dia menganggap saya sudah gila. Lalu kau sudah terlalu banyak terpengaruh dengan ajaran Rita Wahyu katanya. Saya bilang, bukan itu. Nanti kita buktikan. Pada saat kita sudah di kerajaan Allah, nanti kita lihat di dalam kepustakaan, literatur yang dimiliki oleh kerajaan Allah, saya bilang. Karena saya meyakini pasti perpustakaan di sana itu syarat dengan buku-buku yang bisa menceritakan tentang semua hal, saya bilang begitu. Jadi kadang memang kita ditantang ya Bu untuk menunjukkan sikap kita seperti apa. Artinya kadang-kadang kalau ini kita sampai kumandangkan di tengah-tengah jemaat, kita dianggap sebagai penganjur ajaran yang menyimpang dari gereja. Padahal kita berusaha untuk mencerdaskan jemaat, anggota tubuh Kristus. Nah, tetapi dianggap kita sudah terlalu jauh. Karena Paulus sendiri mengatakan, pikirkanlah hanya hal-hal yang biasa saja. Tapi saya tidak mau. Saya ingin supaya ya masyarakat kita, jemaat kita menjadi jemaat yang kritis terhadap persoalan-persoalan semacam ini. Demikian Ibu Rita, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang ini sedianya buku ini saya tulis sebagai suatu kajian akademis. Kalau ada orang yang menentang, silakan menulis secara akademis, bukannya bikin YouTube ngata-ngatain sesat. Ya, dan saya rasa Tuhan itu maklum kalau ada penafsiran yang salah. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada masa silam, termasuk adanya inkuisisi, termasuk adanya suatu penafsiran yang salah. Ya. Galileo pernah dihukum karena kesalahan penafsiran juga, gitu kan? Dan ada juga misalnya seorang yang bernama Hipatia, seorang filsuf di Alexandria, filsuf perempuan, dianggap sesat dan ditelanjangi dan dimutilasi oleh murid-murid Kristus. Nah, biasa mereka kalau nggak cocok dengan Bapak Gereja sesat. Nah, bukan itu. Saya tetap menghormati tradisi gereja. Sampai saat ini pun kalau di gereja saya memperingati Jumat Agung, saya juga datang di Jumat Agung. Walaupun saya juga bisa menerima suatu hipotesis yang di mana Yesus itu wafatnya hari Rabu. Tetapi saya juga menghormati apapun yang ditradisikan oleh gereja termasuk kebaktian pada Jumat Agung. Karena yang penting itu esensinya. Keselamatan kita adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena tafsir A atau tafsir B. Salah tafsir, saya rasa Tuhan masih maklum untuk kita yang penuh bisa salah ini. Pak Panggabean, terima kasih pertanyaannya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat Circle. Terima kasih sudah bertahan sampai larut malam semalam ini. Ada hal-hal kontroversial juga yang kita pelajari hari ini. Dan saya harap ini semua untuk menambah wawasan, bukan untuk menyalah-nyalahkan pada orang-orang yang memiliki tafsir yang berbeda. Kiranya pembelajaran kita memberikan kita suatu wawasan yang luas, pemahaman yang lebih luas, penggalian Alkitab yang lebih dalam. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan tutup pertemuan kita malam ini. Pak Mompang Panggabean, saya minta untuk menutup dalam doa. Baik, terima kasih Ibu Rita Wahyu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam ini kami boleh bersekutu di sekitar meja perjamuan firman-Mu. Kami dapat mempelajari tentang kedalaman kasih karunia Tuhan melalui kematian Yesus Kristus anak-Mu, melalui pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami semua,
dengan hambamu Ibu Rita Wahyu yang boleh memfasilitasi kami untuk lebih kritis lagi, untuk lebih cerdas lagi, mendalami kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami pelajari malam ini tidak berhenti sampai di sini ya Bapa, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Kau gunakan bukan hanya Ibu Rita Wahyu, tetapi kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Meskipun kami sebetulnya ya Tuhan hanyalah ulat, kami hanyalah debu di hadapan-Mu. Tetapi kami hanya berarti ketika Engkau melihat darah Yesus membungkus tubuh kami. Dan itu yang menyebabkan Engkau mau kami menghampiri tahta hadirat-Mu. Karena Engkau melihat bahwa Yesus anak-Mu itu ada di dalam wajah kami, di dalam diri kami. Dan itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan untuk tetap hidup setia dan bertekun di hadapan Tuhan. Kau semakin berkati Ibu Rita Wahyu di dalam pelayanannya. Tuhan pakai dia lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Demikian juga Circles yang telah memfasilitasi kami untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua yang boleh terlibat di dalam percakapan malam ini. Juga perenungan yang begitu mendalam ya Tuhan. Di dalam masa-masa Prapaskah di mana kami akan merayakan kemenangan Kristus atas dosa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan pemulihan bagi yang berduka, dan memberikan penyelesaian bagi yang menghadapi masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan. Juga yang di dalam perjalanan, baik dari satu tempat ke tempat lain seperti saudara kami, Charles, yang akan berangkat dari Jakarta menuju ke Makassar. Tuhan juga akan menyertai dia dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyampaikan semua permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih semuanya untuk sahabat Circles, untuk Bro Terima Dimas. kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Semuanya. Tuhan Tuhan memberkati berkati. kita semua. Terima kasih Pak Bu. Samusi, Terima kasih Pak Circles. Raffi, Pak Andreas, Bu. Pak Shalom. Denny, Selamat Pak istirahat. Ferry, Pak Sujatmiko. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.